Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar. Dalam menentukan limit fungsi aljabar itu ada 3 cara. Yang pertama itu cara menggunakan substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, untuk yang pertama, ini langsung saja ya, contoh soal. Limit X mendekati 1 dari fungsi 3x kuadrat ditambah 6x kurangi 5. Substitusi itu artinya mengganti dari fungsinya ini ya, variabel X ini kita ganti dengan nilai limitnya. Ya, jadi nanti soal ini X-nya ini kita ganti dengan 1 ya. Jadi hasilnya 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 6 kali 1 dikurangi 5. Jadi hasilnya 3 kali 1 tambah 6 kali 1 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, limit X mendekati 5 dari akar 3 X kuadrat ditambah 2. Nah, caranya sama, variabel X-nya kita ganti dengan 5. Nah, hasilnya 5 pangkat 2 ditambah 2, kemudian hasilnya 25 tambah 2, sama dengan akar pangkat 3 dari 27, yaitu sama dengan 3. Nah, ini contoh mencari nilai limit menggunakan cara substitusi. Nah, yang cara kedua yaitu pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini digunakan apabila kita menggunakan substitusi, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Artinya apa? Artinya hasilnya adalah tak tentu. Nah, apabila hasilnya tak tentu, maka limit tersebut itu belum selesai. Ya, 0 per 0 itu berarti bukan jawabannya. Nah, caranya bagaimana apabila kita menemukan hasil limit aljabar yang hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pemfaktoran. Ya, difaktorkan, disederhanakan, baru disubstitusikan. Nah, contohnya seperti berikut. Jika limit X mendekati 2 dari fungsi X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi X kurangi 2. Ini seandainya kita masukkan atau kita substitusikan nilai limitnya. Ini 2 pangkat 2 dikurangi 4. Berarti 4 kurangi 4 sama dengan 0. Dibagi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Berarti 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti ini belum terselesaikan. Maka kita faktorkan terlebih dahulu. X pangkat 2 dikurangi 4 itu kalau difaktorkan hasilnya adalah X kurangi 2, X tambah 2 dibagi X kurangi 2. Ya, ingat, X kuadrat kurangi 4 ini sama dengan bentuk pemfaktoran yang A kuadrat kurangi B kuadrat. Ya, hasilnya A kurangi B dikali A tambah B. Nah, ini cara memfaktorkan bentuk aljabar yang berupa selisih kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung cara memfaktorkan, bisa melihat video sebelumnya, ya, bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Nah, kita kembali ke soal ini. Ya, hasilnya ini limit X min 2 dikali X plus 2 dibagi X min 2. Nah, kita lihat pembilang dan penyebutnya. Ini ada yang sama ya. Yang sama adalah X kurangi 2. Nah, ini kita sederhanakan atau kita eliminasi. Ya, kita coret saja. Nah, dicoret. Jadi, hasilnya tinggal limit X tambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru nilai limitnya kita masukkan. Nah, hasilnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, contoh berikutnya. Nah, limit
X mendekati 3 dari fungsi X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12 dibagi X pangkat 2 kurangi 4X ditambah 3. Nah, ini kita faktorkan, yang pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. Ya, kita lihat bilangan yang di belakang, ini kita faktorkan. Bilangan berapa kali berapa sama dengan 12. Bila dijumlahkan hasilnya negatif 7. Kemudian yang bawah juga sama. Berapa kali berapa sama dengan 3, apabila dijumlahkan hasilnya negatif 4. Ya, ini kalau difaktorkan, yang pembilang ketemunya X kurangi 4 dikali X kurangi 3. Kemudian penyebutnya kalau difaktorkan ketemunya X kurangi 1 dikali X kurangi 3. Nah, antara pembilang dan penyebut ini ada yang sama, yaitu X kurangi 3. Nah, ini kita eliminasi atau kita hilangkan. Berarti hasilnya tinggal limit X mendekati 3 dengan fungsinya X kurangi 4 dibagi X kurangi 1. Ya, ini tinggal kita masukkan nilai limitnya. Nah, X-nya ganti 3, berarti 3 kurangi 4 dibagi 3 kurangi 1. 3 kurangi 4 hasilnya negatif 1. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Berarti soal dari limit X mendekati 3 dengan fungsinya X kuadrat min 7X tambah 12 dibagi X kuadrat min 4X tambah 3 itu hasilnya adalah negatif setengah. Untuk yang selanjutnya, atau cara yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan akar sekawan. Ini contohnya adalah limit X mendekati 0 dari fungsi X per akar 1 tambah X dikurangi akar 1 min X. Ya, ini kita kalikan dengan sekawannya. Kalau soalnya di sini negatif atau kurang, jadi akar sekawannya nanti diganti dengan plus atau tambah, ya. Jadi hasilnya adalah X per akar 1 tambah X kurangi akar 1 min X dikali akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurangi X per akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurangi X. Nah, kita fokus yang bawah saja, ya, yang ada akarnya, kita fokus yang ada akarnya. Untuk yang tidak ada akarnya, yang atas ini kita tulis biasa saja. Ya, kita tulis. Nah, ini seperti ini. Tinggal yang bawah, kita fokus yang bawah, kita hitung. Nah, yang bawah ini bentuknya adalah A kurangi B dikali A tambah B. Ya. Nah, ini hasilnya akar 1 tambah X dikuadratkan dikurangi akar 1 kurangi X dikuadratkan. Nah, hasilnya 1 tambah X dikurangi 1 kurangi X. Ya. Nah, ini 1 kurangi 1, 0. X kurangi negatif X, hasilnya 2X. Ya, untuk yang pembilangnya tetap sama. Ya, tidak perlu kita hitung dulu. Nah, kalau sudah, baru kita eliminasi. Ya, yang atas ada X, yang bawah juga ada X. X-nya kita hilangkan. Nah, hasilnya berarti tinggal limit X mendekati 0 dengan fungsinya adalah akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X per 2. Baru kita substitusikan nilai X-nya. Hasilnya akar 1 tambah 0 ditambah akar 1 kurangi 0 per 2. Hasilnya akar 1 tambah akar 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian contoh lainnya. Ini contoh lainnya adalah limit X mendekati 2 dari fungsinya 4 min X kuadrat per 3 kurangi akar X kuadrat tambah 5. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya. Ya, ini 3 kurangi, jadi akar sekawannya 3 tambah. Nah, kita fokus yang bawah atau penyebutnya. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian akar X kuadrat tambah 5 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat ditambah 5. Ini jangan lupa diberi kurung, ya, karena ini satu kesatuan. Nah, kalau sudah,
Kita sederhanakan 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Nah, ini pembilang dan penyebutnya ada yang sama, kita eliminasi. Nah, kemudian ketemu limit X mendekati 2 dengan fungsinya 3 tambah akar X kuadrat ditambah 5. Ini limitnya kita masukkan, hasilnya 3 tambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. 2 pangkat 2 hasilnya 4, tambah 5 9. Berarti 3 tambah akar 9 sama dengan 6.